Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan pada hari ini kita akan bincang tentang perubahan bersama dengan seorang tokoh nasional yang tidak asing lagi bagi kita, Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum, Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat-sehat ya? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun kondisi tidak begitu baik-baik saja ya, Ya, kondisi. kondisi rakyat dan negara banyak masalah. Oke, baik. Bang Marwan, Iya, ketika bicara tentang masalah kan di antaranya itu kan bagaimana cengkeraman ya, eee, penguasa dengan pengusaha yang membentuk oligarki terhadap masyarakat. Lalu di situ, ada, eee, korupsi yang kayaknya itu susah dicegah dan sebagainya. Ada BTS di situ, kemudian ada proses yang, eee, 349T yang iya. nggak, nggak nampak ke permukaan lagi, belum lagi nikel dan sebagainya. Ah, kita ingin coba, mendengarkan nih analisis bagaimana terkait ini. Monggo dari mana sajalah, terserah. Oke, oke. Saya bicara mungkin yang sedang hot ini masalah nikel dan BTS. Oke. Ya, bahwa kalau bicara BTS itu kan uangnya kemana-mana. Mhm. Targetnya mau menyasar bagaimana Anies Baswedan gagal sehingga Plate dari Nasdem itu dibidik Mhm. lewat kasus dugaan korupsi. Ya. Ternyata begitu dikembangkan, Mhm. itu eh, aliran dana korupsi itu diduga mengalir kemana-mana. Kemana-mana Jadi sampai kok jauh. mungkin apa namanya istilahnya itu backfire ya, Ah, backfire kena ke diri sendiri, iya iya. ya kan? Yang menarget tadi ternyata partainya itu Mhm. oknum-oknum, pimpinannya itu Mhm. juga terima uang dari BTS misalnya ya kan, disebut-sebut suami puak, Heeh. ada menteri KKP Mmm. meskipun Kelautan dan Perikanan, Mhm. tapi beliau ini kan pengusaha di sektor telekomunikasi, Iya. ada namanya menara untuk BTS dan Mhm. sebagainya itu. Iya iya. Nah, jadi tidak heran kalau nama beliau itu disebut-sebut juga gitu. Mhm. Ada sekjen PDIP, Iya. lalu ada kaitan juga dengan orang-orang di Golkar dan Mmm. nah, mungkin malah uang yang disebut dikorupsi itu sekitar 8 triliun, Mhm. itu Plate mungkin tidak akan mendapat sekitar 30%-nya, kemungkinan ya. Mmm. Malah banyakkan ke yang lain-lain gitu, ya kan. Nah, bagi kita sebetulnya Heeh. seandainya ada penuntasan kasus, Mhm. mestinya itulah yang dilakukan. Rakyat pasti senang, ya Mmm. kan. Tapi kalau motifnya hanya untuk Mmm. menghambat Nasdem, Mmm. lalu membatalkan pencapresan Anies, Mmm. nah ini memang kita pantas menggugat, ya Mmm. kan. Yang Oke. lebih penting sekarang adalah kalau serius, Mhm. karena ini awalnya dari Kejaksaan Agung, ya tuntaskanlah. Mmm. Jangan tebang pilih, jangan cuma Plate, Mmm. ya kan. Siapa aja itu, katanya itu ngalir kemana-mana itu duit gitu, Dan diduga. memang mestinya kan, itu bagus ya Iya, kalau diungkap, karena iya, kan ini uang rakyat, kemudian hak rakyat, iya, sehingga siapapun yang iya, merugikan rakyat, yang mengkorup uang rakyat, iya, harusnya yo iya. disikat habis Habis gitu kan. semua tanpa Mesti pandang bulu. tanpa pandang bulu. Betul, 8T itu dianggap kecil kalau dibandingkan dengan yang 349T. betul, Tapi betul. kalau dibandingkan dengan kebutuhan rakyat itu kan Oh ya, besar, sangat besar itu. besar sekali. Iya, dan apalagi kalau kita ingat, kalau bicara BTS ini kan uangnya dari seluruh pengguna pelanggan telekomunikasi. Mhm. Ada namanya Universal Service Obligation. Oh. Setiap ada hubungan telekomunikasi antar customer pelanggan telekomunikasi Mhm. itu, termasuk internet itu ada pungutannya. Iya. Itulah yang dikeluarkan. Mhm. Dana ini pakai Mhm. untuk membangun. Nah, kalau yang BTS ini katanya kaitannya dengan daerah tertinggal 3T. Iya. Ya, di mana saya kira niatnya bagus. Iya iya. Tapi begitu kita lihat
apakah memang sudah sangat mendesak dan prioritas? Ternyata kita juga menemukan informasi bahwa untuk yang dibangun oleh pemerintah belakangan ini kaitannya dengan BTS, satelit maupun, satelit optik Ya. untuk kepentingan 3T atau yang lain-lain, Hmm. dibanding sarana yang sudah dibangun misalnya oleh Telkom, Indosat, itu hanya 5%-an. Oh, kecil. Jadi tidak mendesak. Hmm. Nah, jadi artinya apa? Motifnya ini ada uang besar ingin dipakai untuk, salah satunya tuh tadi kan, rente kan, untuk korupsi. Jadi nampaknya itu apa yang terjadi di permukaan Heeh. berbeda dengan apa yang terjadi di bawah. Di bawah. Di permukaan itu kan visinya bagus kan? Ya. Untuk daerah tertinggal, Ya. terpencil, Ya. terluar, bagus kan? Ya, Bagus. tetapi yang terjadi ya Ya. Itu rebutan, ya. istilahnya itu ada bancakan di situ. Ada Membancak bancakan. uang dari, pelanggan dan mungkin juga sebagian ada dari APBN. Iya. Gitu. Itu yang kita Dan persoalkan. sayangnya disinyalir dari partai-partai yang sedang berkuasa. Itu kan repotnya lagi. Betul. Nah, Untuk melawan lawan politiknya kita lawan kan politik. Oke. Tapi oke lah, ini ujungnya kita sebagai rakyat pengguna telekomunikasi yang sudah diambil uangnya, ya kan, untuk dana USO tadi, membangun sarana telekomunikasi, berada pada posisi menuntut penuntasan kasus ini setuntas-tuntasnya, tidak hanya berhenti di Joni Plate. Oke. Gitu. Itu pada satu sisi, dan pada sisi lain itu semakin terang Ya. bahwa ternyata ya rezim penguasa yang sekarang ini dengan oknum-oknumnya tadi itu rupanya menggunakan kuasa ya dalam rangka untuk memperkaya mungkin diri sendiri tersebut. Betul. Ya, meskipun disebut-sebut juga tadi ke partai juga. Iya, iya. Oke, baik. Jadi itu contoh bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Oke. Bagaimana dengan nikel? Nikel, biji nikel Cina di pelabuhan Cina sana dengan yang dicatat oleh BPS sejak 2020 sampai 2022 itu ada selisih sampai 5,3 juta ton. 5,3 juta ton dalam 2 tahun ya selisih. Mungkin 2-3 tahun. Sampai 20. Nah, 3 tahun ya, sejak Januari. Karena Januari 2020 itu mulai berlaku larangan ekspor biji. Oke. Or itu sudah dilarang, tidak boleh. Betul. Sehingga ini kan jadi perhatian. Kenapa bisa terjadi penyeludupan? Ya kan? Kemana aparat yang harus melakukan pengawasan? Apakah itu yang kaitan dengan pelabuhan, atau pencatatan di ESDM, atau di bea cukai dan sebagainya, supaya negara itu jelas dapat pajaknya. Belum lagi kalau ESDM itu kan kalau jumlahnya jelas, itu kan royalti. Katanya selisih royalti itu sampai 500-an miliar lebih. Tapi kerugiannya katanya lebih dari 10 triliun dari mungkin dari pajak dan lain-lain ya. Di sisi eksportir, pengusaha, ini juga memang sudah punya moral hazard. Begitu banyak lolos, ini sudah ada kong kali kong, ada pendekatan kekuasaan. Iya. Ya kan? Kalau enggak, mana bisa sampai berlangsung begitu lama dan jumlahnya sangat besar. Iya, selama 3 tahun. 3 tahun itu sangat besar. 5,3 dan negara 5,3 juta ton dan negara jelas dirugikan. Jadi benang merahnya itu lagi-lagi kolaborasi antara penguasa dengan pengusaha. Iya, oligarki lagi sih. Iya, ya. Itu kalau kita bicara tadi ke penghasilnya sendiri ya, penambangnya. Tapi aparat penegak hukumnya ataupun pelabuhan dan bea cukainya itu bisa saja tidak berdaya, tidak berani, ya kan? Ternyata sebagian besar dari biji nikel itu ditambang di wilayah tambang nikel milik Antam. Oh, BUMN.
BUMN. Berada di daerah yang harusnya dikelola BUMN, tapi dikelola dalam realitasnya oleh Iya. swasta. Oke lah, nanti dipayungi dengan izin dari Oke. Antam. Tapi kenapa Antam melakukan itu? Kalau memang Antam mau dapat untung sebesar-besarnya. Di satu sisi, lalu di sisi lain Antam juga berperan untuk menjamin ketahanan mineral. Tidak menguras sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya lahan itu untuk mereka kelola. Mungkin karena ketidakmampuan BUMN dalam hal ini Antam itu? Ya, kalaupun memang tidak mampu, mestinya kan bisa mencari cara lain, ya kan. Bisa saja mencari subkontraktornya itu langsung oleh Antam, bukan yang dipaksakan oleh oknum penguasa ini lewat PT LAM, ya kan. Belum lagi ternyata katanya hasil tambang itu dihargai hanya $10 di tengah pasar yang tinggi gitu. Jadi ada kesengajaan. Jadi banyak celah-celah sebetulnya yang memang dengan begitu penyeludupan ini berjalan lancar, oligarkinya dapat uang besar, tapi BUMN, negara itu dirugikan. Pemerintah itu bisa introspeksi untuk tidak melakukan apa istilahnya membuat kebijakan yang justru seolah-olah bagus, melarang ekspor demi hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah, tapi ujungnya sebetulnya penambang lokal dirugikan, negara dapat pajaknya rendah, kemudian di sisi lain konglomerat dan Cina itu dapat untung besar. Kita pilih mana ini gitu. Dan yang lain protes. Yang lain protes. Akhirnya yang rugi kan rakyat secara keseluruhan. Iya. Sudah merugi secara ekonomi, ya kan? Juga rugi secara politik ekonomi internasional kan gitu ya. Padahal kalau kita lihat misalnya kalau menurut keyakinan kita ya Islam itu kalau ada investasi asing itu memang ada syarat yang ketat. Di antaranya kan pertama itu tidak boleh menyerahkan sumber daya alam. Iya, iya. Yang kedua itu tidak boleh menyerahkan segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Betul. Kemudian yang ketiga itu tidak adanya riba yang menyebabkan kita tercengkeram. Gitu. Kan Bang Marwan, jadi kita kalau dengar cerita tadi itu kok di sini bolong, di sini bolong, di sini bolong ya. Banyak sekali bolongnya. Tapi benang merahnya itu memang kolaborasi penguasa dengan pengusaha di dalam menguasai sumber daya alam, di antaranya adalah nikel tadi itu. Oke, baik, terima kasih Bang Marwan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Inti yang bisa kita tangkap bahwa ternyata negara kita sedang tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik-baik saja. Atau mungkin sedang sakit ya. Sedang sakit karena memang merajalelanya oligarki. Oke. Ya. Terima kasih pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia ya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang kita tadi bincangkan, bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja ya, sedang sakit ya karena oligarki demikian menggurita. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.